apakah mujizat sepatu ini adalah sesuatu otentik pekerjaan Tuhan atau buat-buat dari nabi palsu Geren Lumoindong. Nah, premis E, adakah preseden dan pola dalam Alkitab? Ada presedens dan pola dalam Alkitab dan sejarah gereja di mana Tuhan dapat memakai objek. Jadi konklusi dari beberapa premis ini adalah Tuhan dapat memakai objek apa saja untuk melakukan apa saja menurut kedaulatan dan kehendaknya. Saya belum bisa menjelaskan kepada saudara secara konklusif kenapa waktu itu Tuhan memilih untuk pakai sepatu dan kenapa saya lakukan. Tetapi yang saya tahu ada kesaksian dari salah satu worship leader saya yang sakit darah rendah. Ketika itu saya nggak tahu, tapi ada beberapa orang, salah satu dia yang coba menyentuhnya, dan hari itu, dan karena dia ikut saya beberapa kali pelayanan, mungkin bukan di momen itu, tapi hari itu darah rendahnya disembuhkan dari anemia kalau saya nggak salah. Baik, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita lihat video seorang ya yang ngaku pendeta, tapi bagi saya dia bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi ini penyesat, anak muda, nggak tahu sekolah teologianya di mana, ya. Tetapi dia membuat video seperti ini, ya. Anda coba lihat, Anda pakai akal sehat untuk melihatnya, ya. Pikir. Urapan Tuhan dapat lewat apapun. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Oke, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Anda lihat si Geren Lumoindong ini. Di mana ada sebuah kebaktian, kemudian sepatunya diletakkan di atas kursi di depan mimbar di situ, dan orang semua suruh datang untuk menjamahnya, untuk mencium sepatu itu supaya makin lebih dekat. Ini semua penyesatan. Sangat sesat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Geren Lumondong. Sekarang bukan pendeta, sorry ya. Geren Lumondong, anak dari Pendeta Gilbert Lumondong. Di mana bapak dan anak ini ya, dua-duanya ini benar-benar viral, benar-benar membuat kontroversi dan membuat gaduh Indonesia. Bahkan ada beberapa yang bilang mereka ini GBU. Geren Gilbert butuh uang. Wih, luar biasa ya. Anak dan bapak bareng-barengan viral, bareng-barengan terkenal. Kalau bapaknya itu terkenal karena membandingkan zakat dan sholatnya umat muslim, sedangkan anaknya itu viral karena sering menjual mukjizat, sering mengatasnamakan Tuhan untuk meminta uang. Bahkan menyuruh jemaat untuk transfer uang sebelum jam 2 siang besok. Bayangkan, kalian harus transfer sebelum jam 2 siang. Lewat 5 menit, udah nggak berlaku. Pahalanya nggak ada, berkatnya udah nggak ada. Malah salah-salah akan mendapatkan kutuk, karena melawan perintah Tuhan. Luar biasa ya. Selain meminta uang atas nama Roh Kudus, ternyata Geren juga viral dengan video saat dia sedang khotbah, di mana dalam khotbah tersebut Geren Lumondong mengatakan bahwa sepatu yang dia pakai itu adalah sepatu sakti, sepatu yang dipilih oleh Yesus, sepatu yang dipilih sebagai media Roh Kudus hadir. Bayangkan teman-teman, yang bisa dipakai bukan hanya manusia, tetapi makhluk atau benda mati pun itu bisa dipakai. Termasuk sepatunya Geren. Walaupun banyak yang bertanya, di ruangan tersebut banyak benda-benda lain yang lebih mending lah. Contohnya Bible, contohnya mic, masih lebih mending. Ini kenapa sepatu? Dimana kita tahu sepatu itu dipakai untuk berjalan. Orang-orang berebutan pegang sepatu Geren, bahkan mencium sepatu Geren, karena percaya sepatu Geren punya kuasa. Sepatu Geren Lumondong itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Saya bingung ya, ini Roh Kudus atau roh setan? Karena menurut pandangan teman-teman Kristen juga,
sebagian pendeta mengatakan tidak mungkin Roh Kudus mau seperti itu. Memang Roh Kudus bisa hadir di mana saja. Tapi pantaskah Roh Kudus hinggap di sepatu Geren Lumondong? Kalau sepatu baru masih mending. Ini sepatu yang sudah dipakai oleh Geren Lumondong, yang mungkin saat dia dalam perjalanan ke gereja, ada injak kotoran, ada injak bangkai. Kita nggak tahu. Pantaskah Roh Kudus hadir di situ? Ini sama seperti orang-orang sebelah ya. Mereka selalu mengatakan bahwa, Tuhan kami omnipresent, bisa hadir di mana saja. Bahkan ada kesaksian Murtadin, saat dia lagi di toilet, pintu toilet terkunci, dia bingung bagaimana keluar, dia minta tolong sama Tuhannya, Tuhannya datang. Ada juga yang kesaksian, jambannya rusak, nggak bisa nge-flash, mampet, dia minta tolong Tuhannya datang ke toilet. Luar biasa. Jadi Tuhan mereka itu benar-benar dihinakan sedemikian rupa, kalau kita mengacu sudut pandang Islam. Tapi bagi sudut pandang mereka berpikir, ya seperti itu. Tuhan bisa kita suruh di mana-mana. Tuhan bisa kita perintah kapan saja. Bahkan ada pendeta meminta Tuhannya untuk mencabut nyawa orang lain. Pastor Sarah, mendiang pendeta besar Mangapul Sagala, menyuruh Yesus mencabut nyawa saya. Jadi selain dimintain tolong, Tuhannya itu bisa disuruh menjadi pembunuh juga. Luar biasa ya, pembunuh yang nggak dibayar lagi itu. Kalau pembunuh bayaran dibayar, ini nggak. Tuhannya disuruh-suruh tanpa dibayar, malah dia menjual nama Tuhannya, mendapatkan uang dari orang. Dia yang dibayar. Luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan fokus mengenai sepatu ajaib. Sepatu Geren Lumondong ini. Dan bagaimana sudut pandang Islam dalam menjawab benda-benda seperti ini. Kita akan kupas pandangan Islamnya ya. Pandangan Islamnya mengenai sepatu Geren Lumondong. Tapi sebelumnya, izinkan saya dulu putarkan statement Geren Lumondong mengenai sepatu saktinya ya. Bagaimana dia menganggap bahwa sepatunya itu memang dipakai, karena memang Tuhan bisa pakai apa aja. Bisa pakai apa aja termasuk sepatu dia. Ini menurut Geren. Dan kita akan bandingkan dengan sudut pandang Islam mengenai benda-benda seperti itu. Sendiri saudara melihat ini sesuatu yang aneh dan sangat ganjil, dan bagi saya tidak pernah kita menemukan hal semacam itu di dalam Alkitab. Sebetulnya ini karena masalah sepatu ya, jadi viral ya, seperti itu saudara. Tapi sebetulnya kalau saya mau lebih luas ya, karena ini tidak berbeda sebetulnya dengan apa yang juga ditampilkan oleh Benny Hinn ya. Kalau Benny Hinn itu suka meniup orang atau dia menggunakan jasnya untuk kemudian dikebaskan lalu orang jatuh-jatuh. Nah, kalau saya memasukkan isu sepatu ini dalam kelompok yang semacam ini, saudara, dan saya sendiri mengatakan hal-hal ini adalah hal-hal yang ganjil dan aneh, dan saya tidak pernah menemukan justifikasi atau pembenaran dari Alkitab. Saya pikir ini dulu ya untuk pertama dari saya. Silakan mungkin Pastor Geren untuk bisa memberikan klarifikasi mengenai video yang dulu. Sekali lagi, karena banyak yang isu di sana-sini, apakah saya sudah mengundurkan diri menjadi pendeta? Betul, saya sudah mengajukan pengunduran diri menjadi pendeta, tetapi panggilan saya tetap hamba Tuhan. Mengapa? Bukan karena pindah kepercayaan atau keyakinan sama sekali, tetapi agar saya bisa fokus untuk kedua anak saya, yaitu Judah dan Noah, dan untuk kasusnya saya nggak akan bahas di sini. Nah, sekarang untuk klarifikasi dari video itu, konteks dari video itu saya lagi menyampaikan firman Tuhan di GBI Glow Kelapa Gading. Saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 2019 atau 2020. Lalu saya lagi menyampaikan bahwa Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, pada saat itu saya merasa digerakkan, yang di sekitar saya lihat ini adalah saat untuk demonstrasi kuasa Roh Kudus. Nah, di sekitar saya lihat, ada sepatu. Nah, lalu saya taruh sepatu itu, dan saya tidak menyuruh orang menciumnya, saya tidak menyuruh orang yang sakit untuk memegangnya, tapi saya memilih ada beberapa orang, ya coba sentuh sepatu ini. Dan ketika mereka mau sentuh, mereka pun rebah. Dan ini juga pun di luar ekspektasi saya, dan di hadapan Tuhan saya bisa bilang bahwa ini tidak dibayar, tidak disetting, bukan drama. Dan ya karena saya tidak bisa menghadirkan video-videonya ya, jadi
saya terima saja apa yang dikatakan Pastor Geren, saya percaya saja dalam klarifikasinya tadi, tapi catatan saya tetap bagi saya itu adalah sesuatu yang ganjil dan aneh dan tidak pernah ada di dalam Alkitab ya. Ya seperti itu ya tanggapan saya ya. Silakan sekarang Pastor Geren kalau ada dasar biblika, teologis dan juga mungkin ada dasar-dasar sejarah untuk, tapi mungkin singkat tepat jelas ya, karena waktu kita pun malam ini nanti terbatas ya. Ya silakan. Jadi kalau Bapak bilang itu aneh, saya setuju. Kalau dibilang itu sesuatu yang ganjil, saya juga setuju. Karena dalam 10 tahun saya pernah mujizat itu hanya terjadi sekali. Nah, ada rumor-rumor, isu-isu yang bilang, oh sepatu sakti kemana-mana dibawa, orang suruh sentuh untuk sembuh, untuk apa, tidak pernah terjadi. Jadi itu cuma sekali saja, dan itulah yang diviralkan. Jadi kalau Bapak bilang aneh dan ganjil, saya setuju. Namun mari sama-sama kita lihat dari sisi biblika, lalu dari sisi sejarah. Karena sebenarnya ini sesuatu yang menurut saya secara biblika dan secara sejarah kita lihat sebagai sesuatu yang memang sebuah anomali atau sesuatu yang berbeda, tetapi tidak bisa kita langsung bilang ini sesat dari setan atau yang percaya bahwa itu terjadi masuk neraka. Bukan itulah argumentasi kita. Nah, saya percaya bahwa cara Tuhan bekerja adalah melalui nomena dan fenomena. Ada bagian nomena, ada bagian fenomena. Ada bagian pengetahuan dasar, ada bagian pengetahuan supranatural. Nah, kita akan bahas sama-sama, lihat dari dasar biblika, dari dasar sejarah, dan juga apakah pernah terjadi hal-hal demikian. Nah, saya dan Pak Muriwali, kita lahir dari istilahnya rahim yang sama, yaitu dari Protestan Injili, lalu kita berpisahnya mungkin di Injili, ada yang bilang Injili Pentakosta, ada yang bilang Injili ke Reform, atau dari Reform ke Pentakosta, apapun lah itu, tetapi dasarnya kita berasal dari Injili ini. Dan kami dari kaum Injili tidak percaya ada kuasa dalam relik-relik. Nah, relik-reliklah yang dipercaya oleh sahabat-sahabat Katolik untuk memiliki kuasa. Kalau saya masih percaya seperti di Alkitab bahwa kesembuhan kuasa itu karena iman kepada Kristus Yesus. Kenapa orang pegang relik bisa sembuh? Karena bukan karena reliknya ada kuasanya, tapi karena iman mereka kepada Yesus. Sama seperti ibu yang memegang jubahnya Yesus, itu karena imannya kepada Yesus. Jadi saya akan bahas dari pola biblika, karena saya dan Pak Muriwali sama-sama di sistematika, kita tidak melihat ayatiah, tapi alkitabiah. Kita nggak melihat satu persatu, tapi kita melihat pola, lalu di systematize. Nah, itu yang sama-sama kita akan pelajari. Nah, lalu saya akan ambil satu case spesifik dari kisah Paulus. Nah, pertama kita lihat dulu dari sisi sejarah. Pertama kali ini terjadi, mungkin yang saya bisa temukan adalah dalam pelayanan Agustin. Ini saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya sekarang sudah belajar bagaimana share screen. Nah, ini dari bukunya The City of God, buku 17 sampai 22. Basilika ini sangat, saya summarize saja supaya cepat. Basilika ini sangat ramai sampai ada sebuah relik, yaitu the shrine, dan di situ ada anak muda yang memegang itu sambil berdoa, lalu ia jatuh di situ seperti dia sedang trance. Nah, sambil bergerak-gerak, sambil seperti pingsan itu. Orang bingung gitu, ada yang ketakutan dan sebagainya. Many wept, ada banyak yang menangis, ada yang mau angkat dia, ada yang pikir, aduh apa yang harus dilakukan. Just as suddenly he arose, pada bagian terakhir, the trembling had stopped, he was cured. Jadi ada kesembuhan yang terjadi. Nah, ini dari ini saya pembelajaran saya soal Agustin. Tetapi ketika kita lihat maju lagi, memang ini adalah maaf, jangan diturunkan dulu, dulu. Sorry. Present, share screen. Ini saya ambil dari Logos Bible Study. Ini saya buat sendiri. Jadi bukan saya ambil dari website, tapi saya copy paste dari Logos, dan memang ada ininya di Logos. Ya, lanjut. Nah, oke. Selanjutnya, selain daripada ini, saya juga lihat ada hal yang sama, yaitu Aquinas dan relik, di mana ia berkata, Aquinas adalah seorang teolog di tahun 1200-an, dan sekali lagi jangan cepat ambil kesimpulan bahwa saya menyamakan ini sepatu dengan sebuah relik, tetapi saya hanya ingin membuat korelasi antara Tuhan bisa memakai barang mati maupun barang hidup. Aquinas bilang demikian,
Wherefore, in memory of the saints, we ought to honor any relics of theirs in a fitting manner, principally their bodies, which were temples and organs of the Holy Ghost, dwelling and operating in them. Jadi mereka adalah tempatnya Roh Kudus. Kalau saya tidak percaya relik, Pak MIM juga tidak percaya relik sekarang, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus bisa menguasai seseorang atau Roh Kudus bisa memenuhi seseorang. Nah, cara memenuhinya dan manifestasi dari pemenuhan itu apa? Nanti kita akan lihat bersama. Nah, ini kalau misalnya saya lihat lagi dalam just soal Tuhan memakai barang ini, ada beberapa lagi termasuk surat yang dipakai oleh Luther sendiri untuk kesembuhan dari Philip Melanchthon. Ini saya coba carikan. Oke, ini sekarang saya buka ininya. Ini saya share dan ini saudara memang tidak ada ini bukunya, tapi kalau saudara yang mau melihat membaca, ini diambil dari buku The Charismatic Luther dari Eddie Hyatt. Dan ada juga 2000 tahun, 2000 Years of Charismatic Christianity dari penulis yang sama, Eddie Hyatt. Dia adalah presiden dari Hyatt International Ministries dan dia menulis tentang tentang Mykonos, bahwa Luther menulis Mykonos, ketika engkau membaca surat ini, maka engkau akan disembuhkan. Dan ketika Mykonos pegang surat itu, membaca surat itu, menurut catatannya, ia disembuhkan. Dan ini semua ada bibliografinya, jadi bukan sembarang ada yang tulis. Ini diambil dari History of the Christian Church yang ditulis oleh Chef, volume yang ke-6, halaman 723. Nah, lalu selanjutnya, jadi kita sudah lihat patternnya bahwa Tuhan bisa memakai benda mati dari sejarah kekristenan. Nah, sekarang saya masuk di apa pattern Alkitabnya. Apakah di Alkitab ada? Nah, kita akan lihat Tuhan pakai apa saja di Alkitab. Ini saya share dokumen yang saya buat. Oke. Yang pertama, Tuhan bisa pakai tangan. Ini mohon maaf saya cepat aja, saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi saudara yang di YouTube saudara bisa capture dan cek ayatnya apakah benar. Tuhan bisa pakai tangan, sampai hari ini juga saya percaya Tuhan bisa pakai tangan hamba Tuhan. Lalu Tuhan bisa pakai pakaian seperti Elia, seperti perempuan yang menjamah jubah Yesus. Tuhan bisa pakai tongkat, seperti di Keluaran 4 ayat yang ketiga, lemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Angkat tongkat itu, maka terbelahlah air. Yang keempat, Tuhan bisa pakai ludah, Markus 7 ayat 33. Yang kelima, Tuhan bisa pakai ludah campur tanah, Yohanes 9 ayat yang ke-6. Setelah ia mengaduk semua itu, ia meludah ke tanah, mengaduknya, lalu mengoleskan pada mata orang buta. Yang ke-6, Tuhan bisa pakai ular tembaga pada tiang, yaitu Bilangan 21 ayat yang ke-9. Tuhan bisa pakai bayangan, Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Ini ketika Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang mereka dan yang dikenainya itu dipercaya sembuh. Nah, Tuhan bisa pakai tulang belulang yang ke-8, 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Dan Tuhan bisa pakai minyak urapan. Ini ada beberapa ayat, tetapi hanya ini yang saya cantumkan. Yakobus 5 ayat 14. Oles mereka dalam nama minyak, dalam nama Tuhan. Tuhan bisa pakai kolam, khususnya kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat yang 4, sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Yang ke-11, Tuhan bisa pakai tubuh hamba Tuhan, bukan hanya tangan, tetapi Paulus di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-10, Paulus turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Nah, lalu kita bisa lihat bahwa Paulus turun ke bawah ini, Paul went and fall upon him, itu seperti di 2 Raja-Raja 4 ayat 34, ketika Elia membaringkan diri di atas anak itu, anak janda yang mati, dengan mulut di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya, lalu diikuti, dia belajar ini juga dari sebenarnya, Elisa belajar ini dari Elia, dari 1 Raja-Raja 17 ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru pada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Yang ke-12,
Tuhan bisa pakai kain atau sapu tangan. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya ke atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka. Yang ke-13, Tuhan bisa pakai daratan atau tanah, seperti yang di Keluaran 3 yang ke-5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu tanah yang kudus. Yang ke-14, Tuhan bisa pakai sungai Yordan. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya, pergi mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sekali lagi, bukan bendanya, bukan alatnya yang kita percaya, tetapi iman orang percaya kepada Tuhan yang benar, kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau kepada Kristus Yesus. Nah, saya percaya 3 premis ini. Ada beberapa premis ini. Yang pertama, Tuhan itu omnipoten, Tuhan maha kuasa dan mempunyai hak prerogatif sebagai pencipta. Saya yakin sekali susah untuk premis ini untuk ditentang. Yang kedua, premis B, Tuhan dapat menyebabkan apapun kepada apapun dalam alam semesta ini. Mau itu kepada manusia, atau kepada alam, atau kepada benda, kepada matter, karena God created matter. Premis C, Roh Kudus bekerja secara dinamis, tak tertebak, dan mengherankan. Jadi ketika dibilang aneh dan ganjil, untuk saya juga aneh dan ganjil, dan tidak pernah terulang lagi yang seperti itu. Premis D, Tuhan dapat memakai benda atau matter untuk menyalurkan kuasanya dalam kedaulatannya untuk mencapai maksud, tujuan, dan kehendaknya. Sama-sama kita lagi mau investigasi apakah mujizat sepatu ini adalah sesuatu otentik pekerjaan Tuhan atau buat-buat dari nabi palsu, Geran Lumoendong. Nah, premis E, adakah preseden dan pola dalam Alkitab? Ada presedens dan pola dalam Alkitab dan sejarah gereja di mana Tuhan dapat memakai objek. Jadi konklusi dari beberapa premis ini adalah Tuhan dapat memakai objek apa saja untuk melakukan apa saja menurut kedaulatan dan kehendaknya. Saya belum bisa menjelaskan kepada saudara secara konklusif kenapa waktu itu Tuhan memilih untuk pakai sepatu dan kenapa saya lakukan. Tetapi yang saya tahu ada kesaksian dari salah satu worship leader saya yang sakit darah rendah. Ketika itu saya nggak tahu, tapi ada beberapa orang, salah satu dia yang coba menyentuhnya. Dan hari itu, dan karena dia ikut saya beberapa kali pelayanan, mungkin bukan di momen itu, tapi hari itu darah rendahnya disembuhkan dari anemia kalau saya nggak salah. Nah, teman-teman sudah dengar ya? Itulah pandangan Geren, dan kali ini kita akan jawab sebenarnya bagaimana sih sudut pandang Islam mengenai fenomena tersebut, kejadian tersebut, karena kita nggak bisa pungkiri juga. Ada juga orang yang KTP-nya Islam ya, saya katakan KTP-nya Islam, walaupun imannya nggak jelas, sering juga menjual hal seperti ini, menjual mukjizat, menjual benda-benda yang mereka anggap punya kuasa. Mereka bilang, wah ini batu yang punya kekuatan. Nah, banyak yang melakukan hal itu, terutama ya kita bilang di Indonesia lah. Ada juga kan yang KTP-nya Islam. Kita nggak bisa pungkiri itu. Jangan dibilang, oh yang Islam nggak ada. Ada. Tapi imannya nggak jelas. KTP-nya Islam. Bahkan belakangan ini ada lagi yang lagi viral ya. Si Gufron. Lagi viral juga. Sebenarnya bagaimana pandangan dari Islamnya? Ya, mari kita dengarkan pernyataan ataupun pembelajaran dari Ustadz Hadi Hidayat. Sekarang mari kita lihat keterangan Imam Az-Zahabi tentang syirik. Fa'akbarul kabair asyirku billahi ta'ala. Maka di antara tingkatan tertinggi dari dosa besar itu, yang pertama adalah syirik. Wa huwa naw'an. Syirik ini ada 2 jenis. Awas hati-hati. Ada 2 jenis, kadang kita tidak sadar. Awas hati-hati ya. 1. Ahaduhuma an yaj'ala lillahi naddan wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malikin aw ghairi dhalik. Allahu akbar. Yang pertama, menjadikan seseorang, sosok atau makhluk sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Langsung menjadikan Allah punya saingan. Baik itu bentuknya benda mati, benda keras seperti batu, ya, misal ada yang nyembah batu, minta kepada batu, harusnya minta kepada Allah kemudian minta kepada batu. Ya, dengan keyakinan bahwa minta kepada batu itu bisa mengabulkan. Misal, Masya Allah,
Dulu kan rame-rame ada batu tuh. Ya. Tiba-tiba batunya dipakai jadi akik. Ya kan? Gosok-gosok dan sebagainya. Kadang-kadang tidak sadar. Kenapa pakai yang itu? Ini rasanya lain. Masya Allah. Coba lihat tuh. Begitu antum lihat begini. Kayak ada orang tahiyat kan. Mana lihat? Itu. Kelihatan nggak? Mana itu? Enggak kelihatan. Oh sudah salam rupanya. Sudah salam. Masya Allah. Luar biasa. Kalau pakai ini, harta bisa bertambah. Masya Allah. Dan keajaiban terjadi. Mana buktinya? Sini, saya ajak ke jalan. Begitu taksi lewat, sit. Oh, berhenti taksi. Bukan? Itu yang biasa. Yang dahsyat, ketika saya pakai ini, teman-teman sekalian, itu rasanya, saya sudah mendapat keberuntungan. Makanya saya bawa terus, karena saya yakin dengan benda ini, Masya Allah akan memberikan mukjizat. Dan memberikan kepercayaan dan kekuatan pada diri saya. Syirik. Min hajarin. Batu. Paham ya? Awas, batu juga banyak. Kubur. Alam kubur. Kadang tandanya pakai batu. Ya, tandanya pakai batu. Pegang-pegang batunya, bawa-bawa dan sebagainya. Gitu kan? Pegang-pegang, mintanya kepada batu. Bukan minta kepada Allah. Awas, kalau Anda ziarah kubur tidak dilarang. Hati-hati. Ziarah kubur silakan ziarah, berdoa kepada Allah, minta kebaikan. Yang salah, minta kepada kubur atau minta kepada batu dalam kubur. Tanda. Pegang, bawa kain, gosok ke batu, bisa kan? Bahkan Ka'bah, hati-hati. Ka'bah itu batu. Hati-hati, ada yang keliru. Datang orang tawaf, ini gosok ke Ka'bah, bisa kan? Ngapain? Ngambil kekuatan. Kekuatan, Masya Allah. Ka'bah diambil kekuatan, yang lain gak kebagian. Kan? Itu bahaya. Bawa. Awas, hati-hati. Syirik. Gak boleh. Gak boleh. Syajarin, pohon. Pohon. Hati-hati, ini banyak kasus. Jangan ditebang pohon itu. Kalau ditebang, kekuatannya akan hilang. Masya kekuatan. Datang cari inspirasi ke pohon. Duhai, berikan saya kekuatan. Duhai, duhai. Kata pohon, saya juga udah mau runtuh. Kan? Baik, sama. Awas hati-hati. Ada yang mundur, cari. Mintanya ke pohon, syirik. Sering banyak kisah ya. Ada pohon-pohon yang ketika ditebang, sebagian masyarakat mengatakan, jangan ditebang. Itu nanti ada ininya, ada itunya dan sebagainya. Tidak. Itu perbuatan setan. Ingat, setiap yang mengantarkan pada maksiat, saya sudah uraikan, setan. Paham ya? Taim. Ini jangan ditebang Pak, ini jangan tebang. Oh syirik, bukan syirik Pak, itu durennya belum matang. Nah, kalau itu bukan ya, kalau itu bukan. Au syamsin, menyembah matahari. Dulu waktu zaman penjajahan, ya masyarakat Nusantara sebelum jadi Indonesia diminta menghadap ke arah matahari dan nyembah ke matahari, membungkuk. Itu nggak boleh, syirik. Makanya banyak ulama kita tidak mau melakukan itu. Ya, atau ada yang sebagian karena terancam nyawanya, jasadnya seakan tunduk tapi hatinya mengingkari. Ada yang demikian, ada yang sama sekali menolak dan tidak sedikit yang mengalami eksekusi. Dan Masya Allah, dengan kalimat itulah kemudian kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat pengakuan itu yang mengantarkan cinta Allah menghadirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makanya saham umat Islam untuk kemerdekaan itu banyak dan kalimat takbir itu bagian darinya, termasuk kalimat tauhid. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Apa warna benderanya? Warna tulisannya? Kita lihat. Ada masalah insya Allah. Itu untuk pengetahuan. Ingat ya teman-teman, saya ingatkan betul. Bangsa kita sudah baik. Dasarnya sudah baik. Tidak usah berpikir merubah asas bangsa dan sebagainya. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana membantu bangsa ini jadi lebih baik. Itu saja. Kerjakan yang baik-baik untuk negara kita. Mata lihat yang baik-baik, telinga dengar yang baik-baik. Maka ketika antum bekerja jadi baik, bangsa ini akan terkatrol pada kebaikan-kebaikan. Kalau negara ini diisi oleh orang-orang bodoh dan orang-orang ahli maksiat, maka itu tidak pernah mengantarkan kita pada kebaikan. Makanya kita harus bantu supaya kita menemukan orang-orang baik. Polisinya baik, tentaranya baik, presidennya baik, kan? Pengusahanya baik. Karena kebanyakan orang Islam, kita sendiri dulu jadi baik. Jangan minta orang baik sementara antum belum baik, susah. Jelas ya? Kembalikan. Kenapa itu aja yang dibahas tadi? Au kamarin, bulan. Sudah jelas. Au nabiyin, nabi. Awas, menganggap nabi dikultuskan. Gak boleh. Maka dari itu ketika Nabi Isa alaihissalam
tidak ingin dianggap sebagai Tuhan, dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Sampai mau dibunuh gitu kan. Untuk menolak klaim, gak boleh. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Karena itu Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih atau dikenal dengan Yesus, menegaskan dirinya nabi bukan Tuhan. Supaya tidak dianggap Tuhan dan tidak dikultuskan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika diangkat-angkat dengan kalimat Sayyid, anta sayyidi, sayyid. Ingin dikultuskan dengan kalimat kultus, Nabi menolak. As-sayyidu Allah. Yang sayyid cuma Allah. Bukan berarti nggak boleh mengatakan sayyid. Bukan. Bukan dilarang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Tapi yang dilarang menggunakan kalimat sayyid untuk mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk menghormati nggak ada masalah. Boleh. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar sebagai sayyid. Umar sebagai sayyid. Ya sahabat lain sebagai sayyid. Boleh. Antum kalau ke Madinah, saya dari Madinah kemarin. Lewat di jalan menemukan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Untuk penghormatan pada Nabi Muhammad SAW. Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya risalah Tazkiyatun Nafas. Di ilmu Tazkiyatun Nafas. Pembukanya, kalimatnya dibuka dengan hamdalah. Kemudian salawat. Ketika salawat mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk takrim, memuliakan Nabi SAW. Tapi mengkultuskan, tidak. Jelas? Tayyib. Syekhin, syekh. Syekh di sini bisa tokoh, orang soleh, atau misalnya yang dipandang punya karisma. Karena di Arab itu dipanggil syekh itu bisa 3 kemungkinan. 1, orang sepuh, sudah sepuh. Ya syekh, wen masyi, syekh mau kemana, sudah sepuh. Tayyib. Yang kedua, bisa syekh ahli ilmu, Ya, jadi baik itu sudah sepuh ataupun masih muda dia. Ketika tampak keilmuan dalam dirinya dipanggil syekh. Ya syekh. Yang ketiga, syekh. Ilmu secara agama mungkin kurang. Tua juga belum. Tapi dia punya pengaruh misalnya. Dia punya pengaruh tertentu. Punya kemuliaan tertentu. Maka dipanggil syekh dia. Di Uni Emirat Arab ada syekh, ada syekh. Syekh di sana bukan yang punya ilmu. Sebagian ya. Ada kalangan-kalangan yang punya harta, punya pengaruh, panggil syekh sebagai penghormatan kepadanya. Nah kadang-kadang, maaf, penghormatan berlebihan pada yang punya kedudukan, kadang-kadang sedikit banyak menghadirkan sifat syirik dalam kehidupan. Fir'aun dititipkan kedudukan. Begitu kedudukan merasa tinggi, langsung mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Maka umatnya, umat Nabi Musa alaihissalam, yang ketika kemudian diutus Nabi Musa, sebagiannya diperintahkan oleh Firaun, sembah saya. Saya yang Tuhan. Musa itu cuma ngaku-ngaku punya Tuhan, saya yang Tuhan. Itu yang bahaya. Jadi kalau seseorang merasa kedudukannya sudah tinggi, maka akan muncul sifat. Ini lihat detilnya kalimat Ibnu Zahabi. Kalau seseorang punya kalimat, punya rasa kedudukan yang tinggi, maka godaan setan akan membangkitkan rasa ingin dipertuhankan dalam dirinya. Dianggap yang paling hebat, itu yang bahaya. Dan itu bisa menyebabkan syirik fatal. Syirik dirinya dan syirik bagi orang lain. Maka muncullah kemudian orang Romawi yang menyembah dengan sujud kepada rajanya. Persia yang membungkuk kemudian kepada rajanya. Seakan-akan dikultuskan seperti halnya Tuhan. Maka turunlah kemudian contoh gerakan sholat. Sujud hanya pada Allah. Ruku hanya pada Allah. Yang dipertuhankan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Ingat, Az-Zahabi itu detil. Bukan satu kalimat syekh tapi maknanya dalam. Hati-hati teman-teman yang punya kedudukan. Termasuk ustadz. Awas, tolong doakan juga ya, saya dan teman-teman ustadz yang lain. Supaya tidak menganggap diri sebagai yang paling hebat. Kalau sudah yang paling hebat dan sebagainya, ini yang paling bahaya. Sudah menganggap diri paling hebat, paling benar, paling unggul. Maka kemudian dampaknya kepada murid-murid, itu yang seakan-akan menutup celah-celah sampai menganggap tidak ada celah dalam dirinya. Berlebihan kemudian mengangkat dan sebagainya. Paham? Termasuk tokoh, siapa saja. Bisa masuk dalam kategori syekh dengan pemaknaan yang luas. Pemaknaan luasnya, makna jauhnya. Ronaldo, Messi, sekarang Icardi di Inter Milan, misal. Siapa lagi yang muncul-muncul? Begitu muncul-muncul, Masya Allah, tempel di kamar. Aku saat tidur melihat Ronaldo, merasa memberikan kekuatan. Kayaknya besok main bola jadi lebih jago goceknya. Masya Allah, syirik. Sama. Aku kalau pakai kaos Lionel Messi ini seakan-akan yang lain mudah aku kalahkan. Bobol gawang gampang sekali. Masya Allah. Karena gak ada yang lain, cuma dia sendirian. Sama. Gak bagus. Aku kalau pakai kaos Pep Guardiola kayaknya seperti ahli taktik.
Seperti Manchester City, 15 kali main, 13 kali menang, 2 kali imbang. Gak pernah kalah, Masya Allah. Sama, tato, pakai gambar orang, gambar macam-macam. Dengan adanya tato, seperti saya memberikan kekuatan pada diri saya. Syirik. Paham ya? Ya, saya rasa yang punya kapasitas untuk menjelaskan adalah beliau. Karena sama saja gitu kan. Kalaupun saya jelaskan, ya saya menjelaskan berdasarkan apa yang saya dengar dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalian dengar langsung, lebih cocok juga. Kan begitu. Tapi di sini kita bisa lihat ya, bahwa menjual mukjizat itu masih sangat laku sampai sekarang. Dan saya masih cukup bingung kenapa orang-orang kita tuh masih gampang terperdaya. Masih gampang dikelabui. Bahkan sampai sekarang saya lihat, masih ada itu yang di daerah-daerah, percaya dengan seseorang yang bisa menggandakan uang. Dia bilang dia bisa melipat gandakan uang. Saya sampai bingung gitu. Kok masih ada yang percaya sampai detik ini? Orang sudah sibuk bagaimana kita ke planet Mars. Ini masih ada juga yang percaya uang bisa dilipat gandakan dengan gampang. Loh, seri kodenya gimana? Kalau seri uangnya sama, itu namanya duplikat. Uang palsu, nggak bisa itu teman-teman. Terus percaya, batu ini punya kekuatan. Yes, kalau dari setan ada kekuatannya. Tetapi di Islam kita nggak boleh percaya gituan. Kenapa masih dipercaya? Ya. Itulah kenapa saya selalu bilang, bagi umat muslim, ingatlah, perintah Allah paling utama, jangan syirik. Jangan syirik. Jangan menyembah Tuhan yang lain, apalagi Tuhan-Tuhan yang menjual mukjizat. Kamu ikut Tuhan ini selamat, kamu ikut Tuhan ini akan sembuh. Itu yang kalian hindari dan hati-hati. Banyak di luar sana mengajak umat muslim pindah ke agamanya. Ikut keyakinannya dengan cara apa? Menjual mukjizat. Sakitmu akan sembuh. Ekonomimu akan naik. Begitu mereka tes ajaran agama tersebut benaran. Yang sebelumnya sakit kepala, tiba-tiba didoakan dalam nama Tuhan sebelah. Sembuh. Orang yang sebelumnya punya hutang, didoakan, dibantu secara ekonomi. Ekonominya naik. Nggak ada hutang lagi. Terus dia yakin, wah ini Tuhan yang benar. Wah hebat ini Tuhan. Dia promosikan Tuhan ini kemana-mana. Pertama, dia yang sudah berdosa karena tersesat. Karena menyembah Tuhan yang lain. Tuhan yang salah. Dosanya diperparah. Dengan mengajak orang-orang lain untuk ikut tersesat seperti dia. Kalian bisa bayangkan betapa mengerikannya. Kalau kita bicara kuasa, di dunia ini yang berkuasa dua. Tuhan dan juga setan. Semua punya kuasa. Setan juga bisa kasih kamu kaya. Dukun juga bisa menyembuhkan. Itu kebenaran, teman-teman. Itulah kenapa berhati-hatilah. Karena setan mentipu daya manusia dengan cara seperti itu. Menunjukkan mukjizat, kuasa, kekuatan. Supaya kita terlena. Supaya kita senang. Wah, hebat ini ya. Wah, saya yang miskin bisa naik ekonominya. Itu yang agama-agama, teman-teman. Bahkan yang kuasa gelap saja masih ada yang datangi. Itu yang jual dalam nama agama, seakan-akan ini kebenaran. Itu pasti lebih menarik dibandingkan dengan yang gelap. Yang gelap saja, yang jelas-jelas ya, syirik begitu clear. Contoh ke gunung, ke laut. Masih ada, saya punya teman, setiap tahun ke Gunung Kawi. Dia bilang nggak boleh skip sekalipun. Kalau dia skip, habis dia. Memang perjanjiannya seperti itu. Ekonominya bagus. Keluarganya aja yang berantakan. Dia tahu bahwa itu adalah kesalahan. Itu adalah syirik. Itu adalah setan. Tapi kenapa dia lakukan? Godaannya luar biasa. Godaan kekayaan, teman-teman. Itu yang udah jelas-jelas setan. Masih ada disembah. Apalagi yang labelnya, bungkusannya itu agama. Pasti lebih laku.
pasti lebih laku. Itu yang terjadi. Jadi selalu mawas diri, hati-hati. Hati-hati teman-teman. Banyak orang yang putus asa, terakhir menjual jiwanya kepada setan. Kenapa bisa terjadi? Putus asa karena sakit. Karena sakit, nggak sembuh-sembuh, nggak punya biaya untuk ke rumah sakit, tiba-tiba ada yang ngajak, Pak, di sana ada kegiatan. Mereka ada kegiatan doa, Pak. Orang sakit bisa sembuh. Ya sudah, pergilah dia ke sana. Saya lihat banyak sekali teman-teman. Kegiatan-kegiatan seperti itu diikuti oleh umat-umat muslim. Karena dia putus harapan kan. Udahlah coba aja gratis toh. Pergi dia ke acara tersebut. Kegiatan doa penyembuhan. Sembuh teman-teman. Terkejut dia kan. Wah sembuh. Artinya ini benar. Wah pindahlah dia ke agama sebelah. Keluarganya juga ikutan pindah. Karena melihat bahwa bapaknya, mamanya sakit, sembuh. Nah, inilah ketersesatan yang nyata. Karena kita di Islam udah jelas ya. Sakit sekalipun, itu adalah cobaan. Jangan lebay. Peganglah. Saya kadang bingung ya, ada orang sakit langsung putus asa, begitu ada agama lain yang bisa sembuhkan, langsung pindah keyakinan. Hanya karena itu. Imanmu apa? Imanmu tuh hanya sebatas sakit, kesembuhan, ekonomi. Coba saya tanya. Jadi bagi teman-teman, mawas diri lah, karena kita juga nggak tahu ya. Mungkin kalian merasa, wah bodoh kali dia, menjual iman hanya gara-gara kesembuhan, gara-gara ekonomi. Ya, kamu bisa ngomong itu karena kamu belum ada di posisi itu. Jangan sampai nanti kamu yang di posisi itu. Saya takutnya itu. Banyak orang yang seperti itu, ya gaya-gayaan, terakhir saya lihat dia yang jatuh. Itulah selalu mawas diri. Kita belum pernah ada di posisi seperti itu. Ada orang, kalau udah sakit, ekonominya sudah hancur, utang di mana-mana, maka setiap ada yang menolong dia, itu akan dianggap sebagai kebenaran. Betul nggak? Ada yang nolongin dia, wah itu udah kayak dewa penyelamat lah gitu. Dia udah yakin, wah inilah yang benar. Karena dia sedang ada di titik terendah. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Dan yang sebelah-sebelah itu memang suka mencari kesempatan dengan cara itu. Menunggu Anda di titik terendah untuk mempengaruhi Anda. Seperti itu teman-teman. Oke? Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit iklan teman-teman. Kemarin saya berpikir ya, bagaimana membuat satu formula yang pas antara channel ya, yang fokus konten-kontennya itu dengan ya pemahaman idealis saya. Tetapi di satu sisi kalau kita terlalu idealis, pasar tidak menerima. Kecenderungan pasar berubah. Karena permintaan atau keinginan penonton itu dinamis, berubah-berubah terus. Jadi susah untuk menyesuaikan. Ada yang bilang, ya dua-duanya bang, harus idealis, tapi juga harus sesuai pasar. Nah ini serba salah gitu, nggak segampang itu. Karena akan berbenturan. Dan kita nggak bisa pungkiri, apalagi di situasi saya sekarang ya, saya harus jujur katakan bahwa memang ya, yang utama itu adalah kita ingin mengedukasi. Tujuan kita adalah melawan fitnah-fitnahan oten. Tapi di satu sisi, AdSense, iklan yang kita dapatkan, itu lumayan untuk membantu kehidupan kita. Lumayan membantu. Kita nggak bisa pungkiri itu. Untuk itu mungkin saya akan pecah ya. Yang idealis akan saya taruh di channel yang satu lagi, sedangkan yang dijadiin HMC kita akan ikut permintaan pasar saja. Ya, karena nggak bisa dua-dua digabung di satu tempat. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat Jadid HMC yang seperti biasa, pembahasan seperti biasa, kita akan taruh di kisah HMC. Di sini kita akan fokus melawan fitnahan oten, melawan propaganda yang mereka lakukan. Jadi propaganda yang dibuat oleh Tanpa Ragi, teman-temannya, bagaimana fitnahan yang mereka buat, kita akan lawan di sini. Di kisah HMC ini ya. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tinggal dicari kisah spasi HMC official. Sedangkan yang dijadid, kita akan lebih banyak ke edukasi dan hiburan. Mengikuti apa yang sedang tren. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Dan
Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.